Pemerintah menekan aturan pendanaan suntik mati PLTU yang berasal dari APBN. Tanggapan dari Komisi 7 terkait dengan hal ini seperti apa? Karena kalau kita lihat informasinya ada fraksi yang tidak setuju begitu. Seperti apa, Pak Edi? Pertama, transisi energi itu merupakan sebuah keniscayaan yang memang harus dilaksanakan. Dan kita sudah rasakan dampak dari perubahan iklim saat ini. Kita punya cuaca yang ekstrim hari ini, suasana di kemarau yang sangat panas, tidak hanya di Indonesia tetapi di sekitar wilayah ASEAN, termasuk juga di bagian Asia Selatan, di India dan sekitarnya. Termasuk juga kita melihat bahwa adanya polusi yang sudah begitu akut di wilayah-wilayah perkotaan di Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi proses ini namanya juga transisi, membutuhkan waktu, ada progres. Dan progres itu disebabkan karena beberapa hal. Karena satu, alternatif energi untuk menggantikannya, energi bersih untuk menggantikannya itu butuh waktu untuk membangunnya, untuk kemudian beroperasi. Kedua, dibutuhkan dana juga untuk kemudian membangun alternatif energi terbarukan yang baru ini sebagai pengganti dari energi fosil yang sekarang ini dipergunakan oleh para pembangkit yang ada, terutama PLTU berbasis batu bara. Nah, ini yang membutuhkan waktu, membutuhkan dana. PMK 103 2023 merupakan payung hukum dari Kementerian Keuangan untuk memberikan akses terhadap pendanaan terutama dari APBN dan dari sumber lainnya yang sah berdasarkan undang-undang untuk membiayai pensiun dini dari sejumlah PLTU batubara saat ini. Tetapi ini bukan merupakan komitmen keuangan. Nah, dananya ini kan juga masih harus dipilah-pilah, masih harus dicari, masih harus kemudian dialokasikan karena kebutuhan kita kan masih tidak semulu untuk transisi energi. Banyak hal lagi memang diperlukan. Sementara hari ini kita melihat rasio pajak kita itu masih relatif rendah. Sementara ya kebutuhan untuk berbagai hal sifatnya misalnya dari aspek infrastruktur, jaring pengaman sosial, kemudian juga untuk pembangunan IKN dan lain-lain itu kan membutuhkan dana tambahan. Oke. Belum lagi untuk kebutuhan kita untuk kemandirian pangan, untuk kemandirian energi. Dan ini membutuhkan dana. Nah, dari mana kemudian alokasi APBN untuk membiayai transisi energi ini untuk mempensiunkan dini. Belum lagi tidak hanya masalah keuangan ya, tetapi juga masalah kontrak. Pengakhiran dini kontrak dari PLTU itu kan juga merupakan kompleksitas tersendiri. Ya memang ini harus ada negosiasi yang cukup alot, karena investor pada awalnya kan sudah memperkirakan jangka waktu beroperasinya berapa lama, IRR mereka yang terima berapa besar, dan lain-lain. Dan ini harus dikompensasi. Ya. Nah ini yang saya kira membutuhkan PR. Ini merupakan PR besar yang perlu kita selesaikan sebelum kita bicara bagaimana mempensiunkan diri yang lain-lain. Oke, baik. Tapi all in all begitu ya secara konklusi begitu dari Komisi 7 DPR RI sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Artinya sikap yang diambil begitu oleh Komisi 7 terkait dengan hal ini seperti apa? Setuju atau tidak setuju begitu, Pak Edi? Oh, kita sangat setuju. Kita sangat mendorong adanya percepatan transisi energi, termasuk di dalamnya adalah pensiun dini Dengan dari penggunaan sejumlah APBN juga begitu, PLTU Pak Edi yang ya? saat ini beroperasi. Saya kira harus ada harus ada dua sumber ya. APBN tidak mungkin tidak kuat untuk menanggung pensiun dini ini. Harus ada sumber-sumber lain. Ya, kita tahu ada sumber dari JETP, kita juga tahu ada dukungan dari ADB untuk melakukan pensiun dini. Kita tahu sekarang ini untuk mempensiunkan diri PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon 1 itu dibutuhkan dana 25 triliun rupiah. Ya. Nah, 12 triliun untuk Pelabuhan Ratu dan 13 triliun untuk PLTU Cirebon. Yang untuk Cirebon 1 ini sudah ada komitmen dari ADB untuk membiayainya. Oke. Nah, ini kan besar sekali, baru 2 PLTU. Betul, Nah, betul. ini saya kira perlu ada bantuan dari pihak ketiga, terutama swasta dan mungkin dari lembaga multilateral untuk membangun fasilitas energi terbarukan, termasuk pensiun dini daripada PLTU yang sekarang ada. Oke, baik. Tanggapan dari Anda, Pak Fabi, seperti apa? Apakah Anda setuju juga begitu tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Edi, tidak apa-apa menggunakan APBN, tapi yang jelas begitu tidak cukup begitu, tapi harus mengumpulkan juga dana-dana dari pihak-pihak lain, seperti tadi skenario yang sudah disebutkan begitu ya, ada JATPI salah satunya. Nah, tapi kalau kita lihat begitu ya, sebetulnya ini juga menimbulkan perdebatan, karena tidak sedikit juga ada beberapa mungkin ekonomi yang menyatakan tidak setuju jikalau konsepnya adalah nanti
mencetak utang baru atau menambah utang begitu, apalagi rasio pembayaran bunga dan juga utang ini beban pokok utang begitu ya di 2024 ini mencapai lebih dari sekitar 42% dari total pendapatan negara. Nah, terkait dengan hal ini dan juga tadi ya berkaitan juga dengan APBN yang digunakan untuk menyuntik mati PLTU, seperti apa tanggapan Anda, Pak Fabi? Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya keluarnya PMK ini, dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang jadi kejutan ya. Ketika tahun lalu dibuat Energy Transition Mechanism ya, dan manajer platform untuk ITM-nya itu sudah ditetapkan ya, kan ada keputusan Menteri Keuangan juga, yaitu PT SMI yang sebagai pengelola platform itu sudah disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk pensiun dini PLTU itu juga bersumber dari APBN. Saya kira PMK ini mengukuhkan secara hukum ya. Jadi benar kata Pak Edi tadi, ini bukan komitmen, tapi bahwa secara legal itu dimungkinkan, sehingga nanti harus dianggarkan tetap di dalam APBN. Dan kalau kita lihat dari PMK itu ada klausula yang mengatakan sesuai dengan kemampuan APBN. Ya, ini hal-hal yang tadi mengenai prioritas anggaran, kemudian ketersediaan sumber dana ya, karena kita kan masih harus melakukan yang lain-lain juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat memang pertanyaannya, kenapa sih perlu melakukan pensiun dini PLTU ya? Ya, salah satu yang menjadi dasarnya itu adalah sebenarnya perubahan iklim ya, bahwa ada ancaman perubahan iklim, dan kita sebagai negara pengemisi ketujuh terbesar di dunia ikut serta sebenarnya menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, salah satu sumber emisi gas rumah kaca besar itu dari sektor energi ya, dari sisi kelistrikan, di mana di situ adalah kita mengoperasikan cukup banyak PLTU. Nah, sehingga dengan mengurangi emisi dari PLTU tersebut, diharapkan kita bisa memenuhi komitmen internasional kita. Nah, yang ketiga, juga pendanaan dari sumber APBN itu memang diperlukan dalam rangka membuat ya transaksi dari pengakhiran operasi PLTU itu layak secara finansial. Kita kan tidak ingin banyak berhutang. Ya, Ya, betul. jadi memang itu sangat dengan APBN itu dimungkinkan nanti nilai utangnya kecil ya, lalu kemudian transaksinya itu juga menjadi lebih visible, karena sumber pendanaan itu untuk satu proyek PLTU yang dipensiunkan dini tidak hanya semuanya berasal dari APBN, ada beberapa sumber pendanaan lain. Nah, tergantung nanti jenis transaksinya, karena setiap PLTU itu punya karakteristik sendiri-sendiri ya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, dan diharapkan dengan masuknya dana APBN ini maka biayanya menjadi lebih rendah. Artinya biaya untuk pensiun dininya menjadi lebih rendah.